Ya baik, selamat, siang. Suaranya bisa masuk jelas terdengar? Iya Pak, siang Pak, jelas Pak. Ya, yang sudah masuk di virtual Zoom bisa mengaktifkan on cam-nya, kameranya untuk mata kuliah, pada siang hari ini mata kuliah mesin mesin, fluida. Ya, jadi, di siang hari ini merupakan, continue ya atau kelanjutan dari, pertemuan di minggu sebelumnya, yang dibahas mengenai, mesin, mesin fluida. Salah satunya, mesin-mesin fluida ini adalah, pompa. Jadi pada saat menggunakan tool tersebut atau pompa ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih, pompa apa saja yang diperlukan sesuai dengan, kebutuhan, yang ingin dikerjakan. Yang pertama, pertimbangannya adalah, mempertimbangkan dalam hal, pemilihan pompa, ini didasarkan pada perhitungan nilai, ekonomisnya. Untuk nilai ekonomis nanti ada hubungan dengan, biaya atau harga dari pompa tersebut, kemudian instalasi, pompa, dalam hal pemasangannya ini, juga menjadikan perhatian yang perlu dilakukan perhitungan pada saat memilih, pompa tersebut. Lalu positif, negatif atau keuntungan dan kerugian jika pompa tersebut digunakan karena, pompa ini fungsinya adalah memindahkan fluida. Jadi fluida, yang berada pada tempat yang rendah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di bagian, tersebut harus memperhatikan fluida kerjanya. Apakah fluida kerjanya memiliki viskositas yang, kental atau memiliki viskositas yang rendah. Nah, karena ada perbedaan viscosity ini, berpengaruh terhadap, eee, keuntungan dan kerugian, pompa tersebut, pada saat, menggunakan, fluida yang memiliki viskositas yang berbeda. Lalu pemilihan jenis pompa juga berfungsi untuk, menentukan proses instalasi, kemudian kapasitas. Kapasitas ini nanti ada hubungan dengan, berapa debit pompa, aliran fluida yang dikeluarkan, lalu kemampuan dari, pompa tersebut mampu menggunakan atau digunakan untuk mengalirkan fluida dari tempat rendah ke tempat tinggi, berapa tinggi, ketinggian dari pompa tersebut, kemampuannya untuk memindahkan fluida tersebut. Selanjutnya kekentalan, fluida kerja, apakah fluida kerja tersebut kondisinya, eee, kental atau, tidak, ini, berpengaruh juga terhadap pemilihan jenis pompa yang digunakan. Lalu temperatur kerja. Nah, ini ada temperatur kerja, ada hubungan dengan suhu fluida. Jadi pada saat, fluida tersebut bekerja, apakah fluida tersebut, mengalir dengan temperatur yang, tinggi, misalnya pompa untuk, eee, pemanfaatan energi panas bumi misalkan ya. Jadi ada, eee, pompa khusus, jadi pompanya berbeda dengan yang umumnya dipergunakan untuk pompa, air dalam tanah atau pompa sumur, itu akan, berbeda, karena ada temperatur kerja dari fluida yang dipergunakan tersebut.
Lalu untuk penggerak jenis pompa tersebut menggunakan penggeraknya apa? Apakah menggunakan eh, bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak atau menggunakan pompa eh, menggunakan energi listrik. Nah, ini juga memberikan eh, perhitungan dalam hal menggunakan pompa tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya adalah kondisi yang diinginkan ketika melakukan perencanaan pompa. Yang pertama, ini poin yang paling umumnya ya, yang paling sering dilakukan perhitungan ketika menginginkan dalam hal perencanaan pompa. Yang pertama, harga pompanya dipastikan atau diperhitungkan bahwa awal penggunaan atau bahan yang digunakan untuk instalasi pompa ini relatif murah dan bisa terjangkau. Ini adalah hal yang paling penting pada saat memilih jenis pompa yang akan dipasang tersebut. Lalu bagaimana proses perawatannya? Ini juga menjadi perhatian, perlu diperhatikan karena proses perawatan atau maintenance merupakan hal yang penting dalam hal untuk menjaga pompa tersebut bisa bekerja secara optimal. Lalu konstruksi sederhana, karena semakin kompleks konstruksi yang dipasang pada instalasi suatu pompa itu berpengaruh terhadap cost atau biaya yang dibutuhkan. Dengan konstruksi yang sederhana, maka umumnya penggunaan pompa tersebut relatif lebih murah dalam hal perhitungan biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting ini juga tidak kalah penting ya untuk melakukan perencanaan pompa. Pastikan pompa tersebut memiliki efisiensi yang tinggi. Nah, untuk efisiensi yang tinggi ini nanti ada hubungan dengan beban fluida yang dipergunakan, artinya viskositas untuk fluida yang bekerja. Apakah viskositasnya tinggi atau viskositas rendah, ini memberikan efisiensi terhadap kerja pompa yang akan dipasang tersebut. Lalu fluida yang mengalir secara kontinu. Pastikan fluida tersebut dengan fluida yang mengalir secara kontinu atau fluida ini diasumsikan mengalirnya pada waktu tertentu. Jadi pada waktu tertentu fluida tersebut tidak dialirkan, kemudian pada waktu tertentu pula maka fluida tersebut mengalir. Nah, penggunaan pompanya jelas akan memberikan pengaruh terhadap konsumsi energi yang dibutuhkan. Jadi pada saat fluida yang mengalir secara kontinu dengan fluida yang mengalir secara diskret atau terpisah tak kontinu, maka ada hubungan dengan konsumsi energi listrik atau energi awal yang dibutuhkan. Lalu kapasitas dan heat pompa harus mampu. Nah, di bagian ini ada kata mampu, berarti harus sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Jadi pada saat memasang instalasi pompa, maka pompa ini harus dipasang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan, seberapa besar heat yang dibutuhkan untuk memindahkan fluida kerja tersebut.
Lalu yang selanjutnya, pompa yang dipasang pada kedudukan tetap. Nah, ini juga menjadi poin penting karena pada saat instalasi pompa ini kondisinya pompa itu harus dipasang dengan kondisi yang tetap, kedudukan tetap. Kenapa harus tetap? Karena kalau misalnya pompanya bergeser atau berpindah akan memberikan pengaruh terhadap konstruksi dari instalasi pompa tersebut. Karena kalau misalnya pompanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti harus ada instalasi yang dirubah. Ya, salah satunya sistem piping ya, atau sistem perpipaan. Jadi kalau misalnya pompanya sudah ada pada satu titik A misalnya, kemudian dipindah ke tempat yang lain, titik B, perbedaan titik A dengan titik B ini ada jarak. Nah, karena ada perbedaan jarak inilah menyebabkan instalasi pemasangan pipa menjadi mengalami perubahan. Ya, lalu yang selanjutnya heat pump atau heat pompa adalah energi yang diberikan ke dalam fluida dalam bentuk tinggi tekan. Di sini ada kata tinggi tekan, artinya kemampuan dari pompa tersebut untuk memberikan tekanan terhadap fluida seberapa tinggi ketika fluida tersebut dipindahkan dari tempat rendah ke tempat tinggi. Itulah fungsi dari pompa. Karena pompa fungsinya untuk memindahkan fluida dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Untuk tinggi tekan merupakan ketinggian fluida harus naik dalam hal ini memperoleh jumlah energi yang sama dengan bagian yang bobot yang dikandung fluida pada kondisi yang sama. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi ilustrasi yang dimaksud dengan heat pump ini artinya kondisi pertama ya. Ini adalah kondisi pertama. Kondisi pertama itu P1. Untuk heat pump kondisinya tangki atau wadah tempat menyimpan fluida itu lebih rendah, lalu dipasanglah pompa. Ini pompa, ada instalasi pompa di sini. Tujuan dari pompa adalah memindahkan fluida yang awalnya posisinya lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan heat-nya atau total static heat pump atau yang disebut dengan heat pompa. Ini heat pump-nya itu adalah kemampuannya untuk memindahkan fluida tersebut seberapa tinggi. Nah, bisa dilihat pada bagian ini ada ukuran ya. Tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat. Jelas, Pak. Ya, di sini ada ukuran, ukurannya 3,5 meter, kemudian di sini tertulis 17,4. Nah, ada perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian inilah yang dimaksud dengan heat pump. Jadi kemampuan pompa untuk memindahkan fluida yang berada pada tangki 1, P1, untuk dipindahkan ke tangki yang lebih tinggi. Itulah fungsi pompa. Ya, lalu yang berikutnya untuk perhitungan secara teori, karena pompa ini ada perhitungan berhubungan dengan aliran fluida, maka ini bisa dihitung data-datanya. Yang pertama, berapa luas permukaan ya, ini adalah luas A2, kemudian P2 itu adalah tekanan yang ada di saluran keluar P2, lalu kecepatan fluida yang mengalir, yang keluar dari
bagian ini ada kecepatannya, dan massa jenis fluida. Massa jenis fluida ini ada hubungannya dengan jenis fluida apa yang dipergunakan. Ini nilai rho atau rapat jenis dari fluida, rho fluida yang mengalir. Nanti bisa dihitung berapa besar nilai tekanan yang ada di bagian ini, atau berapa besar nilai kecepatan yang dihasilkan untuk aliran fluida tersebut. Pada gambar di atas terdapat dua buah titik dengan perbedaan kondisi. Ini ada ilustrasi gambarnya. Kondisi letak, luas penampang, tekanan, serta kecepatan aliran fluida. Fluida kerja mengalir dari kondisi pertama ke kondisi kedua. Titik aliran dua. Aliran ini disebabkan oleh adanya suatu energi luar atau yang disebut dengan E0. Jadi ada, kalau misalnya dari titik 1 ke titik 2. Energi luar ini terjadi merupakan perbedaan tekanan yang terjadi pada kedua kondisi operasi titik 1 dan 2. Atau yang bisa dihitung dengan persamaan E0 sama dengan P2 min P1, lalu dikali dengan nilai Q. Q itu adalah debit aliran fluida yang mengalir. Nanti bisa dihitung berapa besar nilai energi luar dari pompa tersebut. Ya. Nah, ini merupakan penjelasan singkat atau mudahnya bagaimana menghitung heat pump atau tekanan pada pompa. Jadi bisa dihitung, yang pertama terlebih dahulu mengetahui berapa besar nilai energi kinetik, lalu ada energi potensial. Nah, nilai-nilai ini nanti bisa dipergunakan untuk menghitung titik 1. Tadi di gambar ada titik 1. Untuk titik 1 ini bisa dihitung energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nanti dimasukkan data-data yang sudah diketahui, misalnya M1 ini adalah massa fluidanya. Jadi kalau misalnya menggunakan fluida cair berupa air, nanti perlu diketahui berapa massa fluida tersebut. Kemudian kecepatan fluida yang mengalir pada saluran 1, kemudian dikali dengan ditambah ya, bukan dikali, ditambah dengan massa fluida, lalu dikali dengan percepatan gravitasi. Di sini ada pengaruh gravitasi karena ada kemiringan. Ini ada kemiringan di gambar ini, ada kondisi yang miring, jadi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah nilai G dikalikan dengan H1. H1 itu adalah ketinggian. Ketinggian bisa dihitung dari posisi ini ya. Kalau misalnya ditarik, ini diilustrasikan, ini adalah ditarik ketinggian terhadap ini. Ini adalah nilai H-nya untuk mengetahui berapa besar ketinggian H tersebut, H1. Untuk titik 2, energi yang terkandung, energi kinetik 2 ditambah dengan energi potensial. Energi potensial dan energi kinetik nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. Massa fluida dikali dengan kecepatan fluida kuadrat. Karena kenapa persamaannya menjadi kuadrat? Karena kecepatannya mengalami peningkatan
pada saat fluida tersebut mengalir, sehingga dikuadratkan, lalu ditambah massa fluida dikali dengan G dikali dengan H2. Ya, itu adalah persamaan nanti yang bisa digunakan untuk menghitung energi yang dimiliki untuk kondisi E2. Ya, nah di bagian ini persamaan ini cukup panjang ya, nanti bisa diteruskan turunan persamaan, dari persamaan tersebut didapatkan nilai-nilai hasil yang nantinya bisa dipakai untuk menghitung perbedaan tekanan pada pompa, kemudian perbedaan kecepatan fluida yang mengalir, serta bisa menghitung pengaruh nilai potensial aliran fluida yang dimiliki atau yang dihasilkan pada sistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah putaran spesifik pada pompa. Untuk putaran spesifik pada pompa ini digunakan pada suatu pompa. Bagaimana pengaruhnya terhadap RPM, rotation per menit ya, atau RPM pompa terhadap aliran fluida yang mengalir tersebut. Putaran spesifik adalah putaran yang diperlukan pompa untuk menghasilkan 1 meter dengan kapasitas 1 meter kubik per detik, sehingga bisa dihitung dengan persamaan untuk mencari persamaan putaran spesifik pompa. Ini nanti bisa dihitung dengan persamaan 3,65. Ini adalah NP. NP ini berapa putaran, lalu dikali dengan debit aliran fluida. Nah, ini ada keterangan untuk NP putaran pompa, NS ini adalah putaran spesifik dalam satuan RPM, rotation per menit. Q itu adalah kapasitas pompa. Jadi berapa besar kapasitas pompa harus diketahui terlebih dahulu. Debit ya, ini sama aja, Q ini adalah debit dari fluida yang keluar dari pompa tersebut. Debitnya berapa nilainya. Untuk HP ini adalah heat pump, kemampuan pompa untuk memindahkan fluida dari tempat rendah ke tempat yang tinggi, berapa meter kemampuannya. Jadi kalau misalnya kemampuannya itu 10 meter, berarti pompa tersebut bisa memindahkan fluida dengan ketinggian sampai 10 meter. Nanti ini tinggal dimasukkan ke persamaan tersebut. Jadi nanti nilainya adalah 10 pangkat 0,75. Nah, 10 pangkat 0,75 inilah nanti bisa digunakan untuk menghitung besarnya putaran spesifik. Jadi putaran spesifik itu dipengaruhi oleh heat pump, kemudian debit aliran pompa, kemudian putaran dari impeller, putaran pompa. Ini juga memberikan pengaruh terhadap spesifik putaran pompa tersebut. Ya, untuk daya pompa ialah daya yang dibutuhkan poros pompa untuk memutar impeller di dalam hal ini memindahkan sejumlah fluida ke kondisi yang diinginkan. Besarnya daya poros itu nanti bisa dihitung dengan persamaan ini, NP sama dengan ada Q ini adalah kapasitas pompa. Jadi ada bagian menjadi kapasitas pompa,
Lalu HP ini adalah heat pump, heat pompanya. Rho merupakan rapat jenis fluida. Jadi rapat jenis fluida ini memberikan kontribusi, artinya ketika fluida tersebut berbeda yang dipergunakan, misalnya fluida cair ya, walaupun sama-sama cair, misalnya memindahkan fluida minyak dengan fluida air murni, itu akan berbeda nilai rapat jenis fluida tersebut. Kemudian untuk nilai G ini umum ya, standar itu adalah gaya gravitasi. Gravitasi karena fluida yang mengalir dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian untuk nilai NP adalah efisiensi pompa. Nah, efisiensi pompa ini memberikan kontribusi yang besar terhadap konsumsi daya listrik. Dalam hal ini satuan watt, watt ya. Jadi kalau semakin besar nilai efisiensinya semakin besar, misalnya 80 dengan efisiensi yang kecil ya, misalnya 70. Nah, faktor pembaginya. Jadi kalau pada saat dilakukan perhitungan 80 dengan membaginya 70, pasti nanti hasilnya akan lebih tinggi ya kalau misalnya dibagi dengan efisiensi yang rendah. Jadi kalau efisiensinya 70, maka konsumsi daya pompanya akan meningkat. Tapi kalau efisiensinya tinggi 80 atau 85, maka daya pompa yang dibutuhkan untuk menggerakkan pompa tersebut semakin kecil atau semakin rendah daya energi listrik yang dibutuhkan. Ya, lalu yang selanjutnya adalah konsep dasar untuk tekanan pompa. Yang pertama, tekanan menggambarkan gaya yang dikeluarkan oleh air pada luasan bidang tertentu dari suatu objek. Nah, untuk menghitung tekanan ini nanti bisa dihitung, ada tekanan ya, tekanan dihitung dengan persamaan gaya per luas. Ini F, ini adalah A. F itu adalah force, gaya, yang satuannya umumnya menggunakan Newton. Luas ini adalah bidang, A, luas itu adalah permukaan, jadi nanti bisa dihitung berapa besar nilai tekanan. 1 bar kalau dikonversikan nilainya itu 100 kilo Newton per meter kuadrat. Jadi bisa dibayangkan, misalkan ada pompa mempunyai tekanan ya, atau kemampuan mengeluarkan tekanannya itu 1 bar, berarti kemampuannya bisa memberikan gaya sebesar 100 kilonewton untuk luas permukaan aliran fluidanya itu luasnya per meter persegi. Itu adalah kemampuan tekanan dari pompa yang memiliki tekanan 1 bar. Nah, semakin tinggi nilai tekanan barnya, misalnya 10 bar atau bahkan sampai 100 bar, maka kemampuan dari heat pump-nya juga semakin bertambah. Ya, lalu yang selanjutnya ini merupakan konsep dasar bagaimana mengukur tekanan air dalam pipa, dapat diukur dengan alat yang namanya Bourdon gauge. Nanti bisa dipelajari atau dicari di buku atau di e-book yang dikirimkan, atau cari aja kata kuncinya Bourdon gauge nanti di Google atau di buku-buku yang
menjelaskan Bourdon gauge itu nanti bisa dilihat bagaimana sistem tersebut bekerja. Nah, ilustrasi mudahnya seperti ini, ada gambar. Ini ada yang dimaksud dengan Bourdon gauge. Jadi alat gauge itu adalah alat ukur, namanya Bourdon. Bagaimana mengukur tekanan pada aliran fluida. Jadi di bagian ini ada fluida yang mengalir, kemudian mengalirnya ke bagian atas. Nah, untuk mengetahuinya nanti bisa dihitung atau dilihat ya dari bagian alat ukur tersebut, berapa besar kemampuan fluida yang mengalir tersebut sehingga mampu memindahkan fluida tersebut pada ketinggian tertentu. Ini nanti bisa terbaca di alat ukur tersebut. Ya, untuk tekanan dengan ketinggian tekanannya dalam satuan meter, 0,1 dikali dengan tekanan dengan satuan kilonewton per meter kuadrat, maka sama saja tekanannya adalah 10 bar. Jadi tekanan atmosfer, nanti tekanan dari atmosfer di sekeliling bisa memberikan tekanan ke bawah pada permukaan bumi. Ya, ini adalah ilustrasi dari alat ukur tersebut. Nanti bisa dilihat atau bahkan bisa dijual, dibeli ya. Nanti bisa ada dijual di peralatan elektronik atau di peralatan toko material atau toko-toko yang menjual alat instrumentasi. Nanti bisa didapatkan alat ukur tersebut untuk mengetahui proses berapa besar nilai aliran fluida yang dialirkan oleh pompa tersebut. Ya, lalu selanjutnya dalam pemompaan energi diperlukan untuk mengangkat air dengan debit tertentu. Energi air dipasok oleh suatu pompa yang bergerak dengan tenaga manusia atau motor. Jadi pompa ini atau energi air ini bisa digerakkan oleh tenaganya itu, kalau dulu ada namanya pompa manual ya. Jadi kalau pernah mengalami atau pernah melihat, ada pompa yang digerakkan dengan tenaga penggeraknya itu manual, tenaga tangan. Jadi ada tuas yang bergerak, bisa digerakkan vertikal naik turun, sehingga bisa memompa air yang ada di dalam tanah. Atau yang sekarang sudah berubah ya, kalau dulu penggeraknya tenaga manusia, human power, sekarang digantikan menggunakan motor. Ada juga yang sudah mulai canggih memanfaatkan penggeraknya itu dari panel surya atau cahaya matahari untuk menggerakkan pompa. Menggunakan juga angin atau bahkan menggunakan bahan bakar dari biomas, bahan bakar dari biofuel, itu juga bisa biofuel juga bisa digunakan sebagai penggerak pompa tersebut. Ya, suaranya bisa jelas terdengar ya. Bisa Pak. Ya, oke, baik. Ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak. Ya, oke, baik. Kalau belum, saya akan masuk ke slide berikutnya. Nah, itu adalah pemahaman dasar bagaimana pompa memindahkan fluida fluida yang bekerja dari posisi rendah ke posisi yang tinggi. Ya,
Untuk mengukur bagian ini, di bagian ini ada pengukuran energi. Satuan yang umumnya digunakan adalah kWh, kilowatt jam. Sebagai contoh, misalkan ada petani atau yang bekerja di persawahan atau menggunakan pertanian. Petani bekerja di sawah, energi yang dihabiskan ini diperkirakan sekitar 0,2 sampai 0,3 kWh per hari. Lalu untuk mengukurnya juga bisa dilakukan pada ilustrasi selanjutnya. Kipas angin di atas meja. Jadi ada suatu kipas di atas meja menggunakan energi 0,3 kilowatt per jam. Jadi dalam waktu 1 jam menghabiskan energi 0,3 kilowatt. Nah, itu adalah satuan yang umumnya digunakan untuk dalam hal ini mengukur berapa besar konsumsi energi yang dihabiskan pada saat mesin Fluida tersebut bekerja. Untuk kondisi ini, mesin Fluidanya adalah fan atau kipas angin. Kemudian kalau pada bagian ini fan tersebut memindahkan fluida atau kipas ini berfungsi untuk memindahkan fluida dari satu kondisi tempat ke tempat yang lain, sehingga menimbulkan kecepatan fluida tersebut menjadi meningkat. Ya, lalu yang berikutnya untuk perhitungan energi pompa yang diperlukan, yang pertama adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memompa air tergantung pada volume air yang dipompa dan heat yang diperlukan. Di sini ada bagian yang dihitamkan ya atau yang di bold. Jadi di bagian ini ada pengaruh ketinggian, kemudian volume air, dan ketinggian. Jadi volume air ini artinya debit itu sama saja dengan volume air yang ingin dipindahkan, memberikan pengaruh terhadap perhitungan berapa besar jumlah energi yang dibutuhkan oleh pompa tersebut. Jadi pada saat pompa tersebut bekerja, akan dipengaruhi oleh berapa besar debit air yang dialirkan, kemudian berapa jauh heat pompa yang dipergunakan. Semakin besar heat pump, semakin besar kemampuan pompa tersebut untuk memindahkan fluida ke tempat yang lebih tinggi, maka membutuhkan energi yang semakin besar. Begitu juga volume atau debit air yang semakin besar membutuhkan jumlah energi yang semakin meningkat. Ya, untuk melakukan perhitungan nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. Ini adalah persamaan hubungan antara energi air dihitung dengan persamaan volume air, ya, karena volume itu dalam satuan meter kubik atau biasanya liter, meter kubik dikali dengan heat. Heat adalah ketinggian. Seberapa besar kemampuan pompa untuk memindahkan fluida tersebut dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi. Ini adalah heat pompanya.
dibagi dengan 365 karena diasumsikan pompa tersebut mengalir atau bekerja secara kontinu ya, tanpa henti, kan 1 tahun itu adalah 365 hari. Jadi kok diasumsikan pompa tersebut berputar selama 365 hari. Nanti bisa dihitung nilai energi air yang didapatkan atau energi air yang dikeluarkan tersebut. Ya, oke, baik. Ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk satuan pengukuran nih Pak, kan ada kilowatt per jam dan watt per jam Pak. Kira-kira ada lagi nggak Pak selain pengukuran tadi Pak di bawahnya Pak? Seperti kayak hitungan meter gitu Pak, kilometer, desimeter, meter gitu Pak. Ya, untuk satuan suaranya bisa jelas ya, terdengar ya. Iya Pak, jelas Pak. Untuk satuannya kWh ya, kilowatt per jam. Ini adalah satuan yang umum dipergunakan. Jadi satuannya itu adalah umum dipergunakan. Yang menjadi pertanyaan kan apakah ada satuan yang lain? Bisa saja. Nah, ini kan satuan K ini kan kilo ya, singkatan dari kilo. Nah, kilo ini kan kalau itu kan ada kilo, kilometer, HM ya, kilo, HM, DAM, dekameter, DA, DHA, M, terus desimeter, DM, CM ya. Nah, untuk satuannya itu bisa saja menggunakan satuan yang berbeda. Nah, poinnya ketika melakukan perhitungan pada saat menggunakan satuan, pastikan satuannya itu dengan kondisi yang sama. Sebagai contoh ya, ini satuannya adalah gambarnya terlihat ya, tulisannya bisa terlihat ya. Ini adalah satuannya meter ya, meter. Kemudian ini adalah satuannya juga sama, meter. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat melakukan perhitungan? Pastikan bahwa nilai satuannya itu adalah sama. Kalau misalnya data yang diketahui, misalkan volume airnya, ternyata data yang diketahui adalah cm, cm kubik. Nah, berarti harus dikonversikan terlebih dahulu satuannya menjadi meter pangkat 3 meter kubik. Baru bisa melakukan kalkulasi atau perhitungan untuk menghitung nilai energi air tersebut. Ya, jadi untuk satuan bisa saja menggunakan nilai yang berbeda, tetapi yang perlu diperhatikan atau diingat, pada saat menghitung itu pastikan bahwa satuannya sudah sama. Artinya kalau misalnya menggunakan satuan SI, satuan internasional, jadi semuanya harus seragam menggunakan perhitungan satuan internasional. Tapi kalau misalnya data yang diketahui dari hasil pompa, misalnya hasil spesifikasi pompa, ternyata dia menggunakan satuan British ya, atau satuan Inggris, maka harus dikonversikan ke dalam satuan SI terlebih dahulu. Jadi kalau belum dikonversikan, nanti hasil perhitungannya pasti akan salah atau tidak sesuai.
Sama halnya seperti misalnya menghitung 10 derajat Celcius ditambah 10 derajat Fahrenheit. Itu bisa dihitung nggak? 10 Celcius ditambah 10 Fahrenheit. Nah, perbedaan temperatur dengan satuan yang satunya menggunakan Celcius, yang satu lagi menggunakan Fahrenheit, maka tidak bisa langsung dihitung 10 ditambah 10, tetapi harus dikonversikan terlebih dahulu 10 Fahrenheit ini berapa Celcius nilainya. Setelah diketahui, baru nanti bisa dijumlahkan 10 derajat Celcius, baru dijumlahkan nilai hasil konversi tersebut. Ya, oke, baik. Jadi seperti itu ilustrasinya atau gambaran sederhananya bagaimana mesin fluida bekerja. Pastikan pada saat melakukan perhitungan bahwa satuan yang digunakan itu adalah sudah seragam atau sudah uniform. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Maaf, Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Tadi apa viskositas itu kan ini ya Pak, kekentalan ya Pak. Nah itu untuk Ya. jenis pompanya itu maksudnya untuk misal kayak oli sama air itu kan pasti beda ya Pak. Ya. Nah itu yang ngebedain dari apanya Pak? Ya. Yang membedakan pertama karena viskositas itu ada hubungannya dengan kekentalan, dengan kental atau encer ya bahasa ininya. Yang nanti bisa dilihat jenis impeller, jenis sudunya. Jadi ketika pompa dengan viskositas yang tinggi dengan kekentalan yang tinggi itu pasti akan berbeda jenis bentuk sudu atau impeller yang dipergunakan, karena fungsi dari impeller ini untuk menggerakkan fluida tersebut. Jadi kalau misalnya fluidanya cukup kental atau misalnya minyak ya, minyak itu kan cukup viskositasnya tinggi. Nah, impellernya pasti akan lebih tebal atau lebih kuat konstruksinya dibandingkan dengan fluida yang lebih cair atau lebih encer untuk jenis impellernya. Ya, jadi bisa dilihat dari konstruksinya, konstruksi secara komponen dari pompa tersebut. Jadi ada di pompa itu kan ada impeller ya, atau bagian yang berputar. Nah, bagian yang berputar ini berpengaruh terhadap fluida kerja yang dipergunakan. Ya, oke, baik. Ada lagi? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup dulu ya untuk pertemuan siang hari ini mengenai mesin fluida. Karena pada dasarnya intinya mesin fluida itu adalah mesin yang berfungsi untuk memindahkan fluida. Jadi fluida tersebut dipindahkan menggunakan mesinnya banyak ya, salah satunya adalah pompa. Kemudian fan itu atau kipas juga ada masuk dalam kategori mesin fluida. Tujuannya untuk memindahkan fluida udara atau fluida angin untuk mendapatkan atau menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi, menghasilkan tekanan yang lebih tinggi, bisa menggunakan kipas atau alat penyedot atau penghisap ya, penghisap udara seperti exhaust fan. Exhaust fan itu ada masuk dalam kategori mesin fluida juga karena menghisap fluida udara untuk
dipindahkan atau dikeluarkan dari tempat tertentu. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya rasa cukup di pertemuan siang hari ini untuk mata kuliah mesin fluida. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya.